Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Oke, pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Death Sentence yang dirilis pada tahun 2007. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan suatu keluarga yang terdiri dari Nick yaitu suami, Helen adalah istrinya, dan dua anak laki-laki yang bernama Brandon dan Lucas. Kedua anak itu mempunyai hobi yang berbeda. Brandon memiliki hobi bermain hoki, dan Lucas menyukai karya seni. Usut punya usut, ternyata Brandon sudah menjadi juara ketika bermain hoki di sekolahnya, sehingga membuat keluarganya bangga terhadapnya. Lalu Nick, sang ayah, merupakan seorang pengusaha yang bekerja di daerah Carolina Utara. Kehidupan keluarganya pun terlihat sangat harmonis. Brandon dan Lucas pun terlihat akrab ketika mereka sedang bertengkar. Ya, karena ini adalah hal yang wajar sebagai seorang kakak dan adik. Kemudian di malam hari, Nick mengantarkan Brandon untuk bermain hoki. Di situ Nick menonton permainan anaknya, yang dimana Brandon sangatlah handal dan membuat gol di pertandingan tersebut. Sehingga Nick pun terlihat sangat gembira akan permainan anak kesayangannya itu. Singkat cerita, Brandon dan Nick pun sudah berada dalam perjalanan pulang. Di situ, Brandon mengatakan bahwa dia memiliki keinginan untuk pindah ke Kanada agar hobinya dapat dilanjutkan di tingkat kejuaraan internasional. Di situ Nick pun menyetujuinya, karena Nick melihat Brandon memiliki keterampilan yang sangat dia kuasai. Lalu di saat yang sama, datanglah dua mobil yang mendekati mobil mereka. Di situ Nick dan Brandon ketakutan, ditambah mobil yang mereka kendarai pun sepertinya kehabisan bensin, sehingga mereka pun menepi untuk mengisi bensin. Sesampainya, Brandon pun masuk ke dalam toko untuk membeli cemilan, sedangkan sang ayah sedang menelpon istrinya untuk memberitahu keadaannya. Tiba-tiba datanglah kelompok gangster yang ingin merampok toko tersebut. Di situ para gangster langsung menghujani tembakan kepada pemilik toko, sehingga membuat dirinya pun langsung tewas seketika. Brandon yang melihat kejadian itu, dia ditawari untuk masuk ke dalam kelompok gangster apabila ingin selamat. Namun Brandon pun menolak. Akhirnya karena Brandon menolak, para gangster itu langsung menghabisi Brandon. Nick yang melihat hal itu langsung mengejar para gangster, namun sayangnya dia digagalkan oleh salah satu gangster yang menahannya. Singkat cerita, Nick pun pergi membawa Brandon ke rumah sakit. Helen dan Lucas pun langsung datang ke rumah sakit. Sesampainya, mereka semua mendapat kabar bahwa Brandon nyawanya tidak dapat terselamatkan. Di situ, Nick, Helen, dan Lucas pun tidak bisa menahan rasa kesedihannya atas kematian Brandon. Lalu keesokan harinya, polisi berhasil mendapatkan para kelompok gangster itu. Di sana sudah ada Nick yang sedang mengidentifikasi para pelaku pembunuhan Brandon. Terlihat ada seorang pemuda yang berusia 23 tahun bernama Joe. Singkat cerita, pemakaman Brandon pun dilaksanakan pada malam hari dengan keadaan hujan lebat yang menggambarkan kesedihan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ketika mereka sudah berada di rumah, mereka masih merasakan kehilangan atas kematian Brandon. Bahkan Lucas pun sedih akan kenangan yang sudah mereka jalani selama ini. Sebelum Nick ingin kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan kasus pembunuhan Brandon, di sana Helen mengatakan dan menyuruh Nick untuk melakukan sesuatu agar para pelaku mendapatkan hukuman di penjara seumur hidup. Singkat cerita, di keesokan hari, Nick pun pergi mendatangi seorang detektif bernama Wells dan seorang jaksa. Di situ jaksa mengatakan bahwa pembela kasus ini akan membuat kesepakatan untuk memberikan hukuman ringan kepada pelaku
karena tidak ada cukup bukti yang membawa kasus ini ke pengadilan. Dan bukti dari kamera CCTV pom bensin sebelumnya pun telah dirusak oleh para gangster itu. Tidak hanya itu, di sini juga Nick mengetahui bahwa anaknya dibunuh oleh pelaku yaitu si Joe karena syarat untuk bergabung ke dalam kelompok gangster itu. Singkat cerita, prasidang pun dimulai. Nick nampak kesal kepada pelaku pembunuhan anaknya. Kemudian, Nick pun diminta oleh hakim untuk bersaksi bahwa Joe adalah pelaku pembunuhan anaknya. Namun secara mengejutkan, Nick menolak. Dia menjelaskan tentang kesaksiannya yang dimana saat kejadian itu terjadi pada malam hari, sehingga dia tidak dapat mengamati wajah pelaku secara detail. Atas perkataan Nick ini, semua orang yang berada di sana tercengang, bahkan Joe pun kaget, dan akhirnya hakim pun mengakhiri kasus ini. Dan akibatnya, Joe pun dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Kemudian, Joe keluar dari tempat persidangan sambil udut santuy. Tidak lama kemudian, datanglah para gangster. Mereka mulai memuji dan menyambut kedatangan Joe bergabung ke dalam geng itu. Bahkan sang pemimpin gangster yang bernama Billy mengatakan kepada Joe, dari kejauhan, Nick pun memata-matai kelompok geng itu dan mulai mengejar mobil mereka. Sesampainya di markas, Joe pun diberikan hadiah berupa wanita untuk bersenang-senang. Bahkan dia pun diberikan segepok uang oleh Billy. Setelah itu, Nick yang sudah memata-matai gangster itu kembali ke rumah dan menyiapkan senjata. Ketika itu, Helen datang dan menanyakan kasus tersebut. Nick pun menjawab bahwa Joe telah dibebaskan karena kurangnya bukti. Kemudian, Nick pun langsung pergi meninggalkan Helen. Di sisi lain, Joe yang telah selesai melakukan mantap-mantap, dia dikejutkan dengan kedatangan Nick. Langsung saja tanpa basa-basi, Nick yang penuh amarah langsung menghajar Joe. Setelah berhasil menghabisi Joe, Nick pergi ke tempat yang jauh dan membuang pisau yang berlumuran darah ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian Nick pun kembali ke rumah. Di situ Helen dan Lucas melihat tangan Nick yang terluka. Helen pun langsung memberikan perban untuk menutupi lukanya. Mereka menangis. Namun sekarang Nick adalah seorang korban yang telah kehilangan nyawa anaknya dan sekaligus seorang pembunuh atas pembalasan dendam kematian anaknya. Di tempat lain, Billy mengunjungi atasannya yang bernama Bones. Di situ Billy memberikan uang hasil rampokan di pom bensin. Di situ Bones kecewa akan kerjanya Billy yang dimana hasil uangnya sangat sedikit. Akhirnya Bones pun langsung memecat Billy saat itu juga. Setelah itu di markas gangster, salah satu anggotanya yang bernama Body memberitahu bahwa Joe telah tewas. Billy pun terkejut dan marah. Singkat cerita di kantor, Wells pun datang memberitahu Nick bahwa salah satu pembunuh anaknya yaitu Joe telah tewas. Wells pun menyadari tangan Nick diperban. Dia berasumsi bahwa Nick telah melakukan balas dendam. Di tempat lain, para kelompok gangster itu memperingati hari kematian Joe dengan minum-minum. Di situ mereka semua nampak kehilangan karena mereka menganggap Joe sebagai anggota gangster yang gagah dan berani. Di situ Billy memarahi mereka karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada Joe. Ketika mereka sedang berbincang, salah satu anggotanya mengungkapkan bahwa saudara perempuannya melihat ciri-ciri orang yang membunuh Joe yang menggunakan jas. Dan akhirnya melalui koran para gangster itu mengetahui bahwa yang membunuh Joe adalah Nick. Singkat cerita, keesokan harinya, Body mencoba ingin membunuh Nick yang sedang berjalan menuju kantornya. Billy pun dari kejauhan mengawasi anak buahnya itu. Ketika Body sudah menodongkan senjata dari belakang, Nick yang menyadari akan hal tersebut langsung membalikan badan dan berhasil menggagalkan aksi Body dengan menggunakan kopernya. Melihat hal itu, Billy dan para gangster pun langsung menghujani tembakan kepada Nick. Nick pun langsung bergegas mencari tempat persembunyian dengan memasuki gang kecil. Sementara itu para gangster masih mengejar Nick. Billy pun terlihat sangat emosi mengejar Nick, seperti vampir yang haus darah, seolah-olah dia telah kehilangan saudara laki-lakinya oleh pria ini. Akhirnya, Nick berhasil memasuki sebuah parkiran mobil dengan membunyikan seluruh alarm mobil untuk membingungkan para gangster itu.
Kemudian Nick pun sampai di rooftop parkiran. Tiba-tiba datanglah salah satu gangster dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ketika mereka sedang berkelahi di dalam mobil yang mereka tumpangi itu mundur secara perlahan. Dengan cepat, Nick pun berhasil keluar dari mobil itu, namun gangster tersebut pun terbunuh di dalam mobil karena mobil itu terjatuh. Singkat cerita, Nick yang sudah berhasil kabur mendapatkan sebuah telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa Lucas telah menghilang. Di sisi lain, Wallace yang sudah berada di TKP, dia menemukan bahwa korban pembunuhan adalah anggota gangster yang sama dengan Joe. Cukup jelas di sini bahwa Nick adalah dalangnya. Kembali lagi kepada Nick, yang dimana ia menemukan Lucas sedang berada di dalam pom bensin tempat kematian Brandon. Lucas sangat terpukul dan memarahi ayahnya yang hanya peduli kepada Brandon. Lucas di sini cemburu karena sang ayah sebelumnya telah pilih kasih. Nick pun tidak ingin berdebat lebih lanjut dan ingin cepat membawa Lucas dari tempat ini karena sangat berbahaya. Akhirnya tibalah Lucas dan Nick di rumah. Di situ Helen langsung memeluk erat Lucas dan memintanya untuk tidak meninggalkan rumah lagi. Keesokan harinya, Body tiba-tiba datang ke kantor Nick untuk membalikan kopernya yang dijatuhkan saat pengejaran. Di situ, Body juga mengancam Nick bahwa nyawamu terancam tidak akan selamat. Lalu Body dibawa oleh petugas keamanan untuk keluar. Kemudian, Nick membuka koper yang sebelumnya diberikan oleh Body. Dia melihat foto keluarganya dan terdapat coretan. Jelas hal ini menyeratkan bahwa para gangster akan membunuh semua keluarganya dan hanya menyisakan Nick. Di situ, Nick pun menjadi gelisah dan khawatir. Dia pun langsung menelpon ke nomor yang terdapat di kopernya. Ketika diangkat, ternyata nomor itu adalah Billy. Di situ Billy mengatakan bahwa Nick telah membeli hukuman mati untuk keluarganya sendiri. Tanpa basa-basi, Nick langsung menelpon istrinya dan memberitahu mereka untuk tetap di dalam rumah saja. Setelah itu, Nick juga menelpon detektif Wallace untuk membantu melindungi keluarganya. Sesampainya di rumah, Nick pun langsung mengunci seluruh pintu dan jendela rumah. Dan tidak lama kemudian datanglah Wallace yang mengatakan Nicklah yang memulai pembalasan, sehingga dapat mengancam kehidupan keluarganya sendiri. Di sini, Wallace mendesak Nick untuk mengakui atas tindakan pembunuhan yang telah Nick lakukan. Jika Nick mengaku, maka para petugas polisi akan melindungi keluarganya. Namun lagi-lagi, Nick menolak dan tidak mengakuinya. Singkat cerita, pada malam hari, seluruh anggota keluarganya sedang tertidur. Nick pun terbangun karena bunyi alarm mobil di luar. Saat mengecek keadaan luar rumah, ternyata polisi yang berjaga telah tewas terbunuh secara brutal. Dalam sekejap, tiba-tiba para gangster itu dapat memasuki rumah Nick, yang dimana gangster itu langsung menyerang Nick. Di situ Nick berusaha menghindari semua serangan. Dengan cekatannya, Nick berhasil melumpuhkan satu demi satu para anggota gangster itu. Namun sayangnya, Billy yang sudah berhasil menangkap Helen dan Lucas tanpa basa-basi langsung membunuh mereka secara brutal. Nick yang melihat hal itu berusaha ingin menolongnya. Namun sayang, Nick ikut tertembak oleh Billy sehingga dirinya pun pingsan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Nick yang masih hidup dan sudah berada di rumah sakit, dia merenung bahwa kematian keluarganya disebabkan oleh dirinya sendiri. Namun ketika dokter datang dan memberitahu bahwa Helen telah meninggal, sedangkan Lucas masih terselamatkan, langsung saja Nick bergegas mengecek ke kamar Lucas. Sesampainya, Nick mencoba meminta maaf kepada Lucas yang sedang mengalami koma bahwa dirinya bukanlah sosok ayah yang baik. Tidak lama kemudian, Wallace yang memasuki ruangan Lucas tidak menemukan Nick yang ternyata Nick melarikan diri melalui jendela. Usut punya usut, Nick kembali datang ke rumahnya, yang dimana rumah ini sekarang menjadi tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Nick pergi ke bank untuk mengosongkan rekening bank keluarganya.
karena sekarang hanya dia seorang diri, tidak ada keluarga lagi. Kemudian Nick mendapatkan telepon yang dimana dia dikabarkan oleh rekannya bahwa rekannya menemukan tempat gangster itu berkumpul. Mendengar hal itu, Nick langsung menuju kafe tempat gangster itu berkumpul dan dia bertanya kepada bartender kafe itu tentang keberadaan markas gangster dengan memberikan sejumlah uang. Di situ, bartender tersebut tidak tertarik akan tawaran Nick sehingga Nick pun marah dan langsung menyerangnya. Akhirnya, bartender itu pun mengalah. Dia memberitahu keberadaan Bones, yaitu atasan Billy sebelumnya. Tidak lama kemudian, sampailah Nick di tempat Bones. Di situ, Bones awalnya enggan memberitahu tentang para gangster itu, namun karena Nick menawarkan sejumlah uang, langsung saja Bones pun memberikan beberapa senjata. Tidak hanya itu, Bones juga mengungkapkan bahwa Billy dan Joe adalah anaknya. Setelah itu, Nick pergi begitu saja tanpa Bones memberikan perlawanan terhadapnya. Singkat cerita, Nick kembali ke rumah. Dia sedang mempersiapkan semua senjata untuk menyerang para gangster itu. Bahkan ia sampai mencukur rambutnya sampai botak. Tidak lama kemudian, tibalah Nick di markas gangster tersebut. Nick pun langsung mendobrak pintu. Di sana terdapat salah satu anggota gangster yang terkejut bahwa mereka mengira bahwa Nick seharusnya sudah tewas. Langsung saja, Nick menodongkan senjata kepada anggota itu agar memberitahu keberadaan Billy. Akhirnya, karena terdesak, pria itu menelpon Billy. Setelah berhasil mendapatkan keberadaan Billy, tanpa basa-basi, Nick langsung membunuh pria itu. Di sisi lain, Bones bertemu dengan Billy. Di situ, Bones mengatakan kepada Billy bahwa sudahilah untuk membunuh Nick karena sekarang keadaannya sangatlah kacau. Karena kesal mendengar omongan ayahnya, Billy dengan santuinya langsung saja membunuh sang ayah. Singkat cerita, tibalah Nick yang langsung menerobos pintu masuk tempat persembunyian Billy. Di situ, Nick membunuh satu persatu seluruh anggota gangster itu. Singkat cerita, tersisalah Billy karena mereka berdua sebelumnya sudah saling adu tembak. Billy pun menghampiri Nick. Dengan keadaan Billy yang sudah sekarat, Nick pun mengeluarkan senjata lainnya di saku. Sambil mata yang berkaca-kaca, Billy mengatakan, "Look what I made you." Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan dengan keadaan Nick yang sedang menonton video lama keluarganya yang terlihat sangat harmonis. Tiba-tiba datanglah Wallace yang mengatakan bahwa Lucas sudah mulai pulih. Di sini, Nick memiliki rasa takut yang dimana Lucas kemungkinan saja bisa jadi gangster karena Lucas akan berusia 14 tahun yang tidak memiliki siapapun untuk bersandar. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.